mungkin? Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar kedua almarhum. Iya, iya. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh, dihadapkan. Ngeri. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan Ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga pernah melihat di Bapak karena Bapak sebagai pihak keluarganya misalkan ya kan, karena memang ya dalam hal ini kan Ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya Ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, masih dalam kasus Subang. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Mimin nih. Dan mungkin ini adalah perform atau penampilan pertama di channel Heri Susanto ya Bu ya. Nih teman-teman, saya merasa sangat senang sekali ya, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini itu saya berkenan nih, Bu Mimin bersedia untuk bagaimana bisa kita sedikit ngobrol santai saja lah Bu ini mah ya. Nggak usah tegang-tegang ini mah, kita mah santai saja gitu. Karena mungkin ada beberapa hal yang tentunya ingin saya tanyakan Bu. Tanyakan, dan ini memang saya sendiri yang ingin bertanya, dan sebagian memang ada yang ini perwakilan dari teman-teman semua pemerhati kasus Subang begitu Bu. Nah oke Bu, sebelumnya nih selamat sore Bu nih. Sore. Nih Bu, gini Bu, yang pertama sekali lagi ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya langsung ingin bertanya kepada Ibu nih, bagaimana nih perasaan Ibu saat pertama kali mendapatkan surat dari kepolisian untuk menjadi saksi di dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Saya ingin Ibu sedikit menceritakan awal pertama kali Ibu mendapatkan surat panggilan tersebut Bu. Surat panggilan sebagai saksi tindak pidana tersebut. Maaf Ibu ya, izin nih, apakah sebelumnya Ibu pernah berurusan dengan urusan tindak pidana begitu Bu? Tidak. Baik sebagai pelapor maupun terlapor? Tidak pernah. Belum pernah ya? Oke, terima kasih Bu nih. Saya pernah mendengar nih Bu ya, ini karena ibu ini pernah mendengar saja, karena makanya itu saya ingin menanyakan kepada Ibu kebenarannya nih. Ibu pernah melaporkan kekerasan, kita sebut saja ini, dari saudara Yoris, tapi dicabut. Nah dalam hal ini gimana Bu? Tapi mohon maaf nih sebelumnya nih, jadi saya bertanya untuk memastikan saja gitu, apakah benar atau tidak itu ada seliwiran seperti itu gitu Bu. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya? Udah. Ya, oke Bu nih. Yang kedua nih Bu, ingin saya tanyakan, Ibu terima dengan status saksi di dalam kasus yang menurut saya ini Bu, bukan kasus hal yang bukan main-main kan ini. Istilahnya kasus 340 yang salah satu ancamannya itu sangat berat sekali kan Bu ya. Nah, Ibu terima nggak nih Bu dengan istilahnya Ibu dijadikan sebagai saksi di dalam kasus Subang ini? Ya, diterima. Terima ya? Nggak apa-apa sih, ya ikhlas aja. Soalnya ya ini mah kan gimana ya Kang, mungkin ada hubungannya dengan Pak Yosep, jadi saya terbawa-bawa, ya itu mah udah risiko. Jadi bisa disebutkan sudah takdir atau apa? Ya itu mah udah perjalanan hidup saya. Ya. Bu nih, kita kan sering mendengar juga nih Bu ya, ada bahasa istilahnya jodoh, rezeki, bagja, dan cilaka sudah diatur sama Tuhan nih. Kan kira-kira seperti itu ya Bu. Sering kita mendengar, malahan kalau kita
sebagai orang Sunda dan berada di Subang Selatan, itu bahasa seperti itu dari orang tua kita sudah sering mendengar nih Bu ya. Nah, berkaitan dengan itu Bu, Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar kedua almarhum. Iya, iya. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh, dihadapkan. Nah, Ngeri. nah kalau boleh tahu nih Bu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan Ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga pernah melihat di Bapak karena Bapak sebagai pihak keluarganya misalkan ya kan, karena memang ya dalam hal ini kan Ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya Ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi Iya. dia gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam hal ini almarhumah ini juga ya, yang tentunya sudah meninggalkan kita semua terlebih dahulu, meskipun semuanya yang berjawa termasuk kita juga semuanya akan mati ya Bu ya. Nah, takdir menurut Bu Mimin dalam hal terkait persoalan misalkan terkait hal jodoh misalkan dengan Pak Yosep, mungkin sedikit bisa dijelaskan. Masalah perjodohan mah kan kita mah gini ya, Kang. Ya. Yang namanya jodoh pati bagja cila kalau orang Sunda mah itu mau urusan Allah. Iya. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa mungkir. Kalau tahu udah ditetapkan seperti itu, segala usaha upaya kita kalau Allah sudah menentukan harus saya jadi istri Pak Yosep, itu kan udah gimana, nggak bisa mengelak. Iya. Itu secara otomatis nggak bisa mengelak. Iya. Apapun usaha kita. Betul sekali Bu. Ya istilahnya dalam hal ini saya juga secara pribadi, aduh sangat salut sekali sama Ibu. Sikap Ibu yang berikan bisa dikatakan sangat sabar, sangat luar biasa menurut saya ini Bu ya. Nah seperti itu. Nah istilahnya perempuan-perempuan yang lain juga belum tentu memiliki kesabaran yang bisa dikatakan sabar dalam menghadapi ujian ini, ujian ya Bu ya. Iya. Dan mudah-mudahan aja Ibu bisa melewati ujian ini dengan Amin, tuntas. ya. Dan akhirnya pelaku di dalam kasus Subang juga bisa segera ditetapkan, sehingga rumor atau isu-isu negatif yang tentunya kurang enak didengar itu bisa kita dapatkan lah Bu ya. Jadi menjadi hal yang positif. Iya. Kalau seandainya nanti pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini kan seperti itu ya. Iya. Nah ini Bu, ini tadi kenapa saya bertanya seperti itu Bu? Karena memang sudah takdirnya berjodoh dengan Bapak kan, sehingga kan kejadian ini menimpa Pak Yosep nih, dalam arti keluarga Pak Yosep nih. Istilahnya sehingga bisa dikatakan berimbas juga kepada Ibu, bukan begitu Bu, izin nih Bu? Iya. Berimbas kepada saya dan anak-anak Iya. yang tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Itu. Tapi dikembalikan lagi ke pribadi kita, Iya. ke Allah lah. Iya, iya. Itu kan Gusti Allah percaya Iya. bahwa yang insya Allah kita bisa melewati. Iya. Melewati ujian ini. Jadi Allah percaya terhadap saya, Iya. sama anak-anak, sama keluarga saya. Allah percaya saya insya Allah kuat, Iya. Amin. akan bisa melewati semuanya. Amin, amin, amin. Iya, karena memang Tinggal nunggu waktu aja, Kang. iya, karena ini menurut saya itu sesuatu yang luar biasa ya Bu. Karena apa? Kata orang tua saya nih, ini saya kalau berbicara terkait persoalan Tuhan lah, suka sedikit merinding nih Bu nih. Iya, iya. Karena istilahnya begini, orang itu harus yakin kepada dirinya. Karena kalau tidak yakin sama dirinya, sama dengan tidak yakin kepada Tuhannya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Nah tapi jujur Bu, ada nggak sih rasa penyesalan harusnya dari awal sampai harusnya terjadi seperti ini? Ada tidak? Kalau kata istilah, aduh kalau saya tidak kawin sama si bapak mah, kayaknya ini tidak akan terjadi misalkan gitu. Manusiawi kan. Iya, iya. Kalau masalah itu kan yang namanya juga manusia ya. Iya, iya. Ada titik lemahnya, titik capeknya, titik rasa. Gimana terbawa, tapi kan kita dikembalikan lagi. Ini ujian, Kang. Iya, iya. Cobaan dari Allah, saya terima, saya ikhlas. Amin. Yang penting keluarga saya tidak tahu apa-apa. Iya, iya, iya. Saya sedih. Iya, iya. Rumor di luaran sana seperti itu. Saya ikhlas. Iya. Tapi saya merasa gimana ya? Semoga aja jadi apa sih, pengampunan dosa dari Allah ya, dengan banyaknya fitnah. Amin. Jadi saya mah gini aja, Kang, dikembalikan lagi ke Gusti Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Saya yakin, saya percaya, yakin sekali. Iya. Salah dan benar nggak bakalan tertukar. Iya. Segala sesuatu perbuatan kita ada konsekuensinya. Iya. Itu pasti kan. Kita tinggal nunggu waktu aja. Allah belum membuka kasus ini. Iya. Allah nggak bakalan susah. Nggak bakalan susah untuk membuka kasus ini, membuka siapa otak sama para pelakunya. Iya. Itu aja. Oke Bu, ini ya istilahnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Tapi mohon maaf juga kalau seandainya ya apa yang kita bicarakan ini membuat Ibu sedih. Tapi saya yakin, mudah-mudahan saya juga mendoakan mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan saya yakin Ibu kuat dan bisa menghadapi segala istilahnya ujian yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita lah Bu. Istilahnya karena saya kan ada istilah begini Bu. Tuhan itu, Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kepada manusia yang tidak akan mampu mengatasinya. Jadi Allah itu kan maha adil. Ibu yakin dengan itu insya Allah kita akan bisa melewatinya Bu ya. Nah ini kita lanjut nih Bu nih. Ada 3 lagi nih ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini Bu, tidak menyangka ya Bu, sesuatu ini terjadi. Kan seperti itu, tidak akan ada yang menyangka semuanya juga kan seperti itu. Saya sangat bersimpati atas kejadian ini yang menimpa Pak Yosep ya, yang menimpa Pak Yosep, khususnya almarhum Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Mohon maaf nih Bu nih, tidak mengurangi rasa hormat saya sama Ibu kan gitu kan. Istilahnya ini kan korbannya 2 wanita ya Bu, terbunuh dengan hasil otopsi korban terdapat banyak luka di kepala. Maaf ini sekali lagi Bu, tidak pernah Ibu sudah pernahkah diperlihatkan foto terakhir korban, kedua korban? Dan menurut saya ini luka-luka korban ini sangat luar biasa sekali gitu ya, seperti itu. Nah, pernah belum Bu diperlihatkan dalam proses penyidikan misalkan, atau misalkan pernah dilihat dari Bapak atau seperti apa mungkin? Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar kedua almarhum. Iya, iya. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh, dihadapkan. Nah, Ngeri. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan Ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga pernah melihat di Bapak karena Bapak sebagai pihak keluarganya misalkan ya kan, karena memang ya dalam hal ini kan Ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah, intinya Ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam hal ini bukan hal yang rahasia lagi kan, bisa dikatakan kemarin-kemarin itu Ibu bisa dikatakan istri yang kedua gitu. Kalau mungkin sekarang istri sendiri kan sekarang, karena ya dalam hal ini Ibu Tuti sudah meninggal, itu artinya bahwa Pak Yosep di sini bisa dikatakan cerai mati. Nah, dalam hal ini mungkin Ibu bisa jelaskan nggak perasaan Ibu sebagai seorang wanita yang melihat luka kedua korban yang sangat begitu sadis? Ini diposisikan karena Ibu juga sebagai seorang ibu dan seorang wanita gitu Bu. Mungkin sedikit aja Bu. Duh, bener-bener sedih, ngeri. Sedih ya? Punya dendam, ya Allah, sedendam apa gitu. Iya, iya. Dia punya salah sebesar apa kok sampai perbuatan sekeji itu gitu. Ngeri ya Bu ya. Sedih ya Allah. Lihat kedua almarhum sampai gak kuat lihatnya juga. Iya. Benar. Sadis gitu ya Bu. Sadis. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Nggak bisa. Nah, ini sedikit lagi nih Bu nih. Izin, aduh sebetulnya saya juga tidak enak melihat Ibu berkaca-kaca gitu. Tapi saya yakin Ibu sangat kuat. Dan saya juga mungkin mesti banyak belajar nih, kekuatan mental dan kekuatan hati seperti Ibu sepertinya nih. Nah ini yang ingin saya ditanyakan Ibu. Aktivitas Ibu kan setelah adanya kejadian ini apa Bu? Dan bekerja, Ibu kan selain daripada ibu rumah tangga, ada kegiatan pekerjaan lain atau bagaimana Bu mungkin? Nggak ada. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah terus. Nah, mungkin Bu setelah adanya kejadian ini kan ya mungkin besar dan kecilnya juga dapat ada pengaruhnya lah buat Ibu. Karena banyaknya pengaruh media ya. Karena memang sekarang kan pemberitaan up to date. Ya walaupun memang ya Ibu juga tahu lah ya terkadang seperti apa dan bagaimana. Nah,
saya juga istilahnya bersimpati kepada ibu. Nah, dalam hal ini masih bisakah ibu gitu melakukan aktivitas atau sedikit terganggu nggak Bu dengan persoalan adanya hal ini? Ke awal-awal mungkin sangat gimana ya, kalau kemana-mana teh kayaknya sempit gitu. Iya. Tapi kalau udah sekarang mah ya udah kayaknya kebal gitu ya. Iya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Orang mau ngomong apa, yang penting diri kita ini nggak ada tersangkut apa-apa, Iya. nggak tahu apa-apa. Udah itu aja, kita yakin ke Gusti Allah aja. Nah, udahlah, biarkanlah. Adapun sekarang saya di rumah terus, mau kemana tuh? Iya. Situasi seperti ini ya udahlah, mending diem di rumah aja. Iya. Gitu. Ini Bu ya. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa aja ya Bu ya. Ini Bu ya. Tadi Ibu juga kan katakan ya sebagai seorang manusia kalau yang namanya pemencelaan mah ada wajar manusiawi. Selalu ada kan terkait pertanyaan yang saya tadi ya. Tapi mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesabaran saja gitu kan. Nah, mau bagaimana lagi tuh kan Bu ya. Ini kan istilahnya bisa dikatakan dalam hal ini juga saya tidak bermaksud membanding-bandingkan penderitaan orang lain nih gitulah istilahnya tapi jujur saya tidak tahu seperti apa. Saya juga tidak bisa membayangkan apabila memang ini terjadi sama saya. Menurut saya Ibu sangat udah ya istilahnya udah luar biasa sekali lah seperti itu. Alhamdulillah dikasih kekuatan sama Gusti Allah. Sama Gusti Allah ya Bu ya. Ya itu. Ada dikasih kekuatan. Iya udah dikasih kekuatan Ibu sama ya. Alhamdulillah. Nah terkait hal yang tadi mungkin Ibu mah tidak bisa menjelaskan ya terkait hal yang tadi ya. Bisa. Ya. Nah, terus ini Bu, waktu sedikit ini mau perlu dijelaskan aja. Waktu di hari kejadian mungkin Ibu bisa sedikit cerita di pas hari tanggal 18-nya nih. Ya Ibu sedang di mana dan Ibu dari siapa awal mendapatkan kabar itu aja Bu mungkin. Oh, waktu pas hari itunya ya, Iya. malam-malamnya ya. Iya ya. Ya. Kalau kronologis dari siang mah, itu kan kita kan jalan ke Manesa sama Pak Yosep. Sama Bapak ya. Pas sekitar sebelum zuhur lah, sekitar jam 11-an, Iya. kan itu ada teman-teman yang Iya. ngajak liwetan gitu. Nah, udah di situ ngeliwet sampai pulang sini sampai rumah jam 3 Jam bareng 3 sama Pak Yosep. sore. Iya, sore. Jadi itu ada yang bicara masalah saya nginep atau apa sama nggak, itu bohong itu. Itu udah ada di BAP semua. Udah di BAP semua. Udah di BAP ya. Jadi pas sorenya pulang nyari kucing, kan kucing 2 malam nggak pulang. Nah gitu kan pulang setengah 4-an ke sini ya ada sekitar setengah jam lah nyari. Setengah jam. Setengah jam ke sebelah sana. Nah udah gitu kan kita mandi sholat asar, udah nonton TV, aktivitas di rumah aja gitu. Pada saat malam Nah malam 18 itu. Nah pas itu kan lagi terkenal itu lagi COVID. Bukan itu masalah sinetron. Ikatan Cinta ini. Ikatan Andin. Cinta. Itu tidak pernah terlewati. Iya. Tapi waktu itu ketiduran. Nah pas Bapak pulang sekitar jam 9 lebih lah. Iya. Bapak datang, nggak tahu kan, nepuk-nepuk. Ma, Andin. Iya. Terus buka mata, lep, tidur lagi. Iya. Nah udah jadi kan di sini. Iya. Nih di sini nonton TV. Nah gitu masuk kamar jam 11 lewat lah. Masuk kamar Bapak udah tidur. Udah tidur jam 11 teh. Jam gitu. 11 malam. Ya udah tidur weh gitu. Itu pas setengah 12 saya ke kamar mandi. Jam 12 malam ya Bu ya? Setengah 1. Setengah 1 malam. Setengah 1 malam kamar mandi. Udah saya ke kamar mandi langsung Bapak ya, tidur lagi udah. Pas pagi-paginya jam 5 siangan kan sholat subuh. Bapak biasanya ke masjid. Jadi nggak ke masjid, jadi ya sholat di musola kan ada musola. Iya. Ada musola di rumah. Jadi sholat di sini weh gitu. Nah pas pagi-pagi mah ya Bapak ngajak ke tukang surabi. Ya kalau saya nggak berangkat, ya Bapak pulangnya
ke Surabi gitu. Oh iya ya. Jadi aktivitas nonton TV Nonton aja di rumah. gitu. Jadi tidak ada kegiatan lain ya Bu? Nggak ada. Oh ya. Bu, maaf ini boleh tanya nih Bu. Maaf nih Bu. Kalau boleh tahu sebetulnya ya usia pertikahan Ibu sama Bapak udah berapa lama sih Bu? Itu 2009, Iya. tanggal 20 Juni. 2009 berarti berapa tahun ya? Ke-14 ya? Ke-14 ya? 13-14 kan 14 ya. Dan mungkin karena memang Ibu sudah sama-sama bawa anak lah bisa dikatakan. Ya, Ya, Ibu dengan Bapak mah tidak punya anak mungkin ya? iya, enggak ada. Karena ini kalau boleh tahu nih Bu, karena mungkin saya juga pasti akan menjadi tua juga. Sebetulnya Nah, sekarang iya. juga sudah tua, tapi terkadang saya suka merasa muda saja nih Bu nih, seperti itu. Nah, dan samalah mungkin tidak jauh berbeda juga. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, kalau seusia Ibu mungkin tujuan daripada pertikahannya ini juga tidak kepikiran untuk punya turunan lagi ya, hanya untuk saling sayang mungkin ya, Iyalah, saling menitipkan saling masa menitipkan tua. masa tua ya Bu ya. Iya. Oke nih, terima kasih nih Bu. Nih satu lagi nih Bu, di ujung pengobrolan kita saya ambil kesimpulan di sisi lain Ibu Mimin itu seorang ibu rumah tangga ya Bu ya, Iya. yang sepertinya kebanyakan ibu-ibu samalah seperti halnya ibu-ibu di luaran sana gitu ya, mengurus suami, Iya. terus mengurus anak, mempersiapkan makanan, Iya. dan melakukan pekerjaan di rumah seperti halnya ibu yang lainnya mungkin sama aja seperti Iya, itu ya Bu ya? sama seperti itu. Jadi tidak ada pekerjaan lain, tidak. Nggak ada. Nah sedikit nih Bu, karena saya juga pernah mendengar di berbagai macam media juga tentunya, karena sudah banyak ini yang mewawancara Ibu tentunya. Hanya mungkin saya aja yang kebetulan hari ini baru bisa, ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu. Allah baru mengizinkan. Iya begitu, Berarti karena ini hari yang baik. hari yang baik. Nah kira-kira seperti itu nih Bu. Ibu katanya waktu Ibu aktif, ya saya pernah mendengar, saya tidak tahu kan apakah itu benar ataupun bohong, Ya, karena saya baru mendengar ini di berita. ya. Ada saya mendengar berita juga saya belum bisa memastikan oh ini benar gitu ya Bu ya. Ya. Jadi makanya saya kebetulan ini lagi ada dengan Ibu, makanya saya ingin bertanya. Ibu kan pernah aktif nih, ya istilahnya terlibat sebagai bendahara yayasan. Ya. Apa itu benar ya Bu? Betul, betul. Benar. Betul. Nah, kalau boleh tahu Ibu keluar mengundurkan diri atau bisa dikatakan kalau resapel itu ada resapel kabinet lah, atau kalau ada istilah kalau di perusahaan mungkin PHK atau apa. Itu kenapa Ibu? Apakah Ibu sudah bosen bekerja, ingin fokus lebih ngurus Bapak sama anak, atau ada sesuatu apa mungkin Bu? Gini, kan itu sekolah berdiri 2009 ya. Jadi bendahara. Saya jadi bendahara sampai 2010. Waktu itu siswanya kelas 1 ada 17, dari 9 jadi dari 9 11 17 tuh. 17. Kelas 2 sekitar 30 ya kurang lebih. Ada hampir 50 lah. 50. Gitu kan. 50 orang. 50 orang. Nah, itu gimana ya? Harus gimana? Apa mundurin diri apa gimana? Karena saya pernah mendengar begini Bu, jujur saja, mungkin Ibu juga bisa nonton di channel saya atau di channel-channel yang lain, bahwa Ibu itu ya seolah itu ya pernah mendengar ya. Kalau saya mau katakan juga sebetulnya bisa katakan, tapi memang tidak perlu ya. Saya pernah mendengar bahwa oh Ibu tuh begini dan begitu. Mungkin Ibu juga pernah dengar. Intinya nggak bisa nguasain lah itu aja. Oh, nggak bisa Jadi kan kalau orang yang nggak pengalaman kan sebab takut kan. Oh iya. Kan, jadi ya udahlah. Karena Ibu tidak menguasai pekerjaan yang terus tentunya takut lah. Oh, itu aja intinya itu. Daripada tidak bisa berjalan dengan baik, lebih baik Ibu. Itu intinya itu aja. Luar biasa ya. Jadi ketakutan gitu. Iya itu sebetulnya Bu, tapi dengan seperti itu sebetulnya karena memang Ibu punya rasa tanggung jawab. Iya. Meskipun itu uangnya masih recehan. Masih recehan, belum ada bos waktu itu. Oh. Belum ada bos. Itu paling pencairan 2 juta berapa gitu buat itu bayar honor guru. Berarti waktu Pak Yosep sama Ibu itu Pak Yosep belum jadi Pak Bos ya? Belum lah. Belum. Belum jadi bos, belum. Belum jadi bos ya? Belum sih. Iya. Tapi karena Pak Yosep ini istilahnya sangat menarik hati, baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung ya Bu ya. Jadi Ibu jatuh cinta ya sama Pak Yosep ya. Nabung terus. Ya itu kan perjalanan hidup, jodoh.
itu segala sesuatunya nggak bisa diprediksi kan. Iya. Meskipun kita mau panjang, kalau kata Iya. udah pendek ya gimana lah, nggak bisa. Yang gitu. penting mah pondok nyogok panjang nyugaknya, Bu. gitu. Pondok jadi orok, panjang jadi budak. Ya minimal kita saling pengertian lah. Iya, Gitu. betul sekali, Bu. Jangan masing-masing ego, Iya. udah duar. Udah. Jadi kalau kata orang kita mengarepoknya, Bu. Nah itu. Nu hiji Asa ngomong, ulah ngerepok tengah lembok. ya asa ulah ngarepok tapi tengah lemboknya. Aduh. Seperti itu ya, Bu. Tapi Ibu suka ada kekesalan nih. Apalagi Ibu tadi mendengar kata Pak Yosef, kata Ibu tadi, apalagi Bapak tuh kemarin 3 bulan pernah diem aja di rumah nih. Suka ada kekesalan nggak, Bu, jengkel sama Bapak? Kalau waktu ya kalau waktu itu mah boro-boro mikirin Iya. apa-apalah. Makan juga kayaknya gimana, ada yang ngasak. Kita mah nggak masak di rumah lah. Iya. Jadi nggak mikirin Bapak nggak ngasih ini itu. Ya, Kita mah berpikir gimana caranya ini kasus supaya cepat selesai waktu Iya. itu kan. Jadi beban pikiran cuman menerima panggilan. Itu aja. Yang penting kita menjaga kesehatan gitu. iya. Meskipun bobot badan Turun ya, Bu? itu Ibu turun ya? berat badan teh Iya. turun drastis. Kenapa? Karena kecapean, karena pikiran. Ya kita nggak tahu apa-apa ditanya. Ya seperti itulah Iya. kronologisnya. Tapi Wah. tapi gimana, Bu nih? Pas ya maksudnya kan Ibu sering sekali, udah berapa kali Ibu diperiksa? Nggak tahu, lupa. Dari mulai Polresbang udah lama ya, Bu ya? Udah nggak tahu, lupa. Lupa ya? Oh. Iya. Tapi gimana tuh, Bu? Memang ada sedikit, ya kan Ibu mungkin tadi dikatakan kan belum pernah berurusan, apalagi sampai bisa dikatakan terlapor maupun pelapor gitu ya. Nah, tapi dalam posisi sekarang Ibu posisi sebagai saksi nih kan, saksi nih gitu. Tapi gimana, Bu? Ada sedikit, ternyata BAP itu begini, ada nggak tuh dalam hati, Bu? Ya iya tuh, gini ya. Emang ya yang penting masalah kejujuran. Iya. Yang namanya kita jujur, diputer-puter. Jawaban satu pernyataan 20, tetap jawabannya itu kan. Iya. Yang penting kita jujur. Iya. Kalau kita bohong, udahlah. Iya. Udah, berbelit-belit. Oke deh, Bu. Iya. Terus kita menutupi kebohongannya, apalagi? Iya. Nanti ditanya, lupa. Iya. Yang penting kita menjujur Apalagi aja. selain lupa ada, Bu? Apa, Bu, kata Ibu tadi? Hah? Coba, Bu, apa, Bu? Perlu di itu. Iya, perlu apa? Ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan, udah ramai ini mah. Nih gini ceritanya ya. Iya. Ini tadinya nggak mau dibuka, Iya. tapi Kang Eri yang minta ya. Iya. Udahlah nggak apa-apa lah, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Nih ceritanya gini. Nih, ya itu terserah lah netizen mau menilai seperti apa. Dah, saya mah udah biasa gitu ya. Udah biasa dibully atau diapalah, difitnah, nggak apa-apa. Ini mah jujur aja. Ini nih, ini ada satu kebohongan yang disembunyikan. Masalah Ratna itu ya. Itu kan waktu itu teh ada yang kerja di rumah 1 minggu 2 kali. Iya. Hari Minggu dan hari Rabu. Iya. itu disembunyikan kenapa? Kenapa nggak ada di BAP? Iya. Karena kemanusiaan lah. Iya. Gini maksudnya Kang. Maaf, itu kan yang kerja di saya itu emang usianya masih muda, tapi dia punya anak yatim. Dia anaknya masih kecil-kecil 2 tuh. Waktu itu masih 2, sekarang udah 3. Waktu itu kenapa waktu itu saya nggak dimasukin BAP masalah yang kerja namanya Ratna itu ya. Karena berpikir begini, dia itu mencari makan, mencari jajan anak-anak. Terus kalau di BAP bolak-balik kan harus ada buat makan anak, buat jajan anak, buat bekal dia sendiri, Ratna sendiri. Gimana? Dari mana? Sedangkan saya sendiri nggak ada buat ngasih. Itu perasaan, itu kemanusiaan perasaannya. Kebohongan yang ditutupi. Tapi ternyata, aduh saya didamprat, dimarah-marah. Jadi terkadang dianggap nanti tadinya udah benar gitu ya, Bu. Jadi dianggap nanti bohong ya. Itu secara tiba-tiba mengalir seperti air gitu. Pas lah, udah. Ya udah. Ya disampaikan Ya, ya, Bu. udah disampaikan. Berarti tidak ada kebohongan lagi kan intinya. Disampaikan. Padahal Itu kan sebetulnya kalau itu disampaikan sebetulnya kan itu posisi yang lebih menguntungkan sebetulnya buat Ibu. Gini Kang, kan kita nggak berpikir jauh-jauh. Gimana ya? Berpikirnya kasihan, udah kasihan. Itu aja. Iya.
kita nggak bisa buat ngasih Iya, anak padahal mah itu. kalau ibu hadirkan itu teh lebih menguatkan keterangan ibu ya. Nah, Tetapi karena ibu berpikir kemanusiaan sehingga itu enggak, kita nggak, bukan kata Polda gini Bu katanya. Itu kan bisa dijemput sama dari Polda, dari diantar jemput bisa itu. Tapi kan ibu sebagai orang kampung, orang awam nggak bisa berpikir ke situ. Iya. Udah we lempeng. Jadi itu mah mungkin ibu bukan blank ya, tapi sengaja ya. Bukan, itu mah emang bohong demi Ya, demi kemanusiaan, ya kasihan iya. gitu. Bukan Tapi blank ya, gitu Bu. bukan, nggak ada blank. Nah, yang blank itu maksud bingung. saya. Nih kalau yang blank mah terus blank terus. Iya, iya, iya. Enggak, itu mah emang sengaja, bukan sengaja berbohong, tapi untuk menolong orang tadinya, tapi salah juga ya itu. Makanya apapun kebohongan itu memang salah. Iya. Salah emang. Iya. Ibu juga udah tuh pada pendidikan. Walaupun berbohong tujuannya buat kebaikan tetap. juga ya Bu ya. Tetap Iya. bohong mah. Kalau dalam masalah ini mah udah bohong tetap. Iya. Ya udah, minta maaf. Iya. Saya itu Mudah-mudahan emang yang di belakang mendengar Bu. Iya. Jadi tidak banyak bohong. Iya, itu. Ya, terutama sama ibu Bu. Nah, itu. Gitu. Soalnya kan ibu sekarang sudah menjadi sendiri nih. Ya. Jangan sampai nanti ibu jadi yang tua gitu. Nah, itu udah mah ya kenceng-kenceng berdoa aja. Iya. Mau ngapain udah pada tua. Iya betul Bu. Iya kali ya. Mau Iya. nyari apa, perempuan mah banyak. Iya, Tapi benar. ini Tapi ada. sekarang udah baik ya Bu Bapak ya. Alhamdulillah. Tapi kayaknya sama ibu mah takluk Bapak. Ya, namanya orang kan ada masa kenceng, ada masa Lempes ya baik Bu. gitu. Oh, oke nih. Oke Bu, mungkin itu aja ya Bu ya. Sudah cukup banyak sekali nih berbincang hari ini dengan Ibu. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bu ya. Nah barangkali sebelum closing nih, ada yang Ibu sampaikan kepada teman-teman para subscriber nih, para pemerhati kasus Subang yang ada di channel Heri Susanto nih Bu. Ya intinya saya sangat berterima kasih ya para subscriber ke Kang Heri atau Subang juga, pokoknya pemerhati Subang. Ya. Sangat terima kasih. Tidak adanya mereka itu, Mm-mm. ini kasus tenggelam. Iya tenggelam. Alhamdulillah ini masih antusias, Iya. masih banyak yang mendukung. Terus saya mau berterima kasih kepada Pak Rohman sama Pak Oh iya. Fajar Iya. beserta tim. Sangat-sangat berterima kasih tanpa minta uang sepeser pun Kang. Iya. Bahkan saya yang dikasih makan. Iya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah yang akan membalas. Iya. Saya cuma punya doa. Iya. Itu aja. Iya iya. Punya doa. Insya Allah. Bu, Itu doa. saya karena memang ya apa namanya ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh teman-teman semuanya ya Bu. Iya. Cuman begini Bu, ini saya akan berbicara dengan Ibu nih di konten saya, ya di Iya, channel iya. saya. Insya Allah saya nanti akan izinkan teman-teman yang lain apabila Iya. memang memerlukan data untuk bagaimana mereka semuanya menganalisa itu terkait Iya. apa yang disampaikan oleh Ibu di channel saya akan izinkan boleh juga ya Bu ya. Ya, alhamdulillah syukur. Mm, Sok perbanyak siapa aja yang mau nyebat. Mangga. mm. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Jadi seperti itu, insya Allah saya tidak akan klaim hak cipta. Jadi Iya. kita berbicara tadi juga dengan Bapak bahwa kita adalah misi kemanusiaan. Kita nggak Jadi saya berpikir juga. Ya, iya, bukan profit oriented lagi saya. Jadi saya tidak akan pernah berbicara misi kemanusiaan kalau saya berpikir antara untung dan rugi. Nah, Seperti itu. kita mau ikhlas saja. Kita mau ikhlas saja. Untuk kedua korban, Iya, semoga cepat terungkap. iya. Doa yang terbaik, husnul khotimah kedua Iya. amal. Surga, Amin. surga. Insya Allah surga, ya Allah Iya. surga. Karena kebetulan kita sudah azan nih Bu. Ya mungkin terima kasih ya Bu. Iya, iya, Iya. sama-sama. Teman-teman, itu saja bincang saya dengan Bu Mimi di rumahnya kebetulan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.